Pernahkah kalian membayangkan masuk ke sebuah gang sempit di Yogyakarta dan tiba-tiba merasa berada di dimensi yang berbeda? Yogyakarta memang ajaib. Kota ini tidak hanya tentang keramaian Jalan Malioboro atau kemegahan candi-candi di sekitarnya. Di balik dinding-dinding bata dan lorong yang berkelok, tersimpan identitas kuat yang tidak akan kalian temukan di belahan dunia manapun. Kampung-kampung ini adalah detak jantung asli masyarakat Jogja yang tetap hidup di tengah arus modernisasi. Mari kita telusuri lebih dalam, melihat bagaimana sebuah pemukiman bisa berubah menjadi pusat seni, teknologi, dan warisan sejarah yang mendunia. Persiapkan diri kalian untuk melihat sisi lain dari kota istimewa ini. Selamat datang di perjalanan singkat namun mendalam menyusuri kampung-kampung unik di Yogyakarta. Dalam video ini, kita akan mengunjungi 4 lokasi ikonik yang masing-masing membawa identitas seni, wisata, budaya, dan teknologi. Kita akan melihat bagaimana masyarakat lokal menjaga tradisi sambil tetap membuka diri pada dunia luar. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan kita dari sebuah kawasan yang sering dijuluki sebagai Kampung Bule. Lokasi pertama kita adalah Prawiro Taman, sebuah kawasan yang sangat legendaris di kalangan wisatawan mancanegara. Terletak tidak jauh dari pusat kota, kampung ini dulunya merupakan pusat industri batik yang sangat berjaya pada masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, Prawiro Taman bertransformasi menjadi magnet bagi para petualang dari seluruh dunia. Di sini, suasana tradisional Jawa berpadu harmonis dengan kafe-kafe modern dan penginapan yang estetik. Setiap sudut jalan menceritakan sejarah tentang bagaimana sebuah komunitas mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Tidak heran jika tempat ini selalu ramai oleh orang-orang yang ingin merasakan nuansa Global Village. Asal-usul nama Prawiro Taman sendiri berasal dari nama seorang bangsawan, yaitu Prawirotomo, yang merupakan sosok penting di balik sejarah kampung ini. Dahulu, para perajin batik di sini adalah yang terbaik, dan produk mereka diekspor hingga ke berbagai negara. Meskipun industri batik tidak lagi menjadi pilar utama, semangat kewirausahaan mereka masih terasa hingga kini. Kalian bisa melihat deretan galeri seni yang masih memajang karya-karya lokal yang luar biasa. Berjalan di Prawiro Taman seperti menelusuri galeri terbuka yang menyatukan masa lalu dan masa depan dalam satu frame. Inilah bukti bahwa identitas kuat bisa lahir dari sejarah panjang sebuah keluarga atau komunitas. Apa yang membuat Prawiro Taman unik bukan hanya deretan kafenya, melainkan interaksi antara warga lokal dan pendatang. Di sini, kalian akan sering melihat anak-anak kecil bermain sambil menyapa turis asing dengan ramah. Komunikasi yang terjalin menciptakan suasana kekeluargaan yang jarang ditemukan di kawasan wisata populer lainnya. Budaya Tepo Seliro atau toleransi tetap menjadi pondasi utama meskipun pengaruh luar begitu kuat. Hal ini menjadikan Prawiro Taman bukan sekedar tempat menginap, tapi tempat untuk belajar tentang harmoni. Identitas sebagai kampung wisata sudah melekat erat dan menjadi kebanggaan bagi setiap warga yang tinggal di sana. Jika malam tiba, Prawiro Taman akan berubah wajah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu temaram yang menambah kesan romantis. Suara musik akustik terdengar dari berbagai sudut, mengundang siapa saja untuk masuk dan bersantai sejenak. Namun, di balik keramaian itu, ketenangan gang-gang kecilnya tetap terjaga dengan baik. Banyak seniman muda yang memilih tinggal di sini karena merasa mendapatkan inspirasi dari hiruk-pikuk yang tertata. Keunikan inilah yang membuat para pelancong seringkali terjebak lebih lama dari rencana awal mereka di Jogja. Prawiro Taman adalah contoh nyata bagaimana pariwisata bisa menghidupkan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan. Tak jauh dari sana, ada satu lagi kampung yang sangat kental dengan nuansa seni, yaitu Kampung Seni Niti Prayan. Jika Prawiro Taman adalah wajah pariwisata, maka Niti Prayan adalah dapur kreativitas bagi banyak seniman besar Indonesia. Terletak di perbatasan kota dan kabupaten, kampung ini menawarkan suasana pedesaan yang tenang dan asri. Di sini, rumah-rumah penduduk seringkali merangkap sebagai studio seni atau galeri pribadi. Para seniman di sini hidup berdampingan dengan petani dan peternak lokal, menciptakan kontras yang sangat menarik untuk diamati.
Niti Prayan membuktikan bahwa seni tidak harus selalu berada di gedung mewah yang tertutup rapat. Di Niti Prayan, mural-mural indah bukan sekedar hiasan dinding, melainkan media bagi warga untuk bercerita. Setiap lukisan di tembok rumah warga memiliki makna filosofis yang mendalam tentang kehidupan dan kritik sosial. Seniman-seniman di sini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar atau sekedar berdiskusi tentang dunia seni rupa. Atmosfernya sangat cair, di mana seorang maestro bisa duduk santai di angkringan bersama warga biasa tanpa ada sekat. Kampung ini telah melahirkan banyak karya yang telah dipamerkan di berbagai belahan dunia. Niti Prayan adalah tempat di mana imajinasi tumbuh subur di antara pohon-pohon bambu dan sawah yang hijau. Banyak pengunjung yang datang ke Niti Prayan merasa seperti pulang ke rumah karena keramahan penduduknya yang tulus. Tidak jarang diadakan pameran seni di ruang tamu rumah warga yang melibatkan seluruh elemen masyarakat kampung. Inilah yang dinamakan seni berbasis komunitas, di mana keberadaan seniman memberikan dampak positif secara langsung bagi warga sekitar. Keunikan identitas sebagai kampung seni ini terus dirawat melalui berbagai festival lokal yang rutin diadakan. Bagi kalian yang mencari ketenangan dan ingin menyelami kedalaman estetika Jogja, Niti Prayan adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Di sini, setiap langkah adalah penemuan baru yang menginspirasi jiwa. Beranjak dari dunia seni, kita menuju ke sebuah tempat yang syarat akan sejarah dan kemewahan masa lalu, Kota Gede. Dikenal sebagai ibu kota pertama Kesultanan Mataram Islam, Kota Gede menyimpan rahasia arsitektur yang sangat memukau. Kampung ini memiliki identitas yang kuat sebagai pusat kerajinan perak sejak berabad-abad yang lalu. Berjalan di gang-gang sempit Kota Gede akan membuat kalian merasa seperti kembali ke abad ke-16. Dinding-dinding tinggi yang disebut Between Two Gates menjadi ciri khas yang tidak ada duanya. Setiap sudut kampung ini adalah saksi bisu kejayaan masa lalu yang tetap lestari hingga detik ini. Identitas budaya Kota Gede tercermin dari detail ukiran pada pintu-pintu kayu tua yang masih kokoh berdiri. Para perajin perak di sini mewarisi keahlian mereka secara turun-temurun dari nenek moyang. Suara ketukan palu kecil yang menghantam perak menjadi musik harian yang menemani aktivitas warga. Kalian bisa menemukan berbagai macam perhiasan dengan desain yang sangat rumit dan penuh filosofi di sepanjang jalan utama. Industri perak ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang menjaga martabat dan warisan leluhur. Kota Gede adalah tempat di mana waktu seolah berhenti berputar, membiarkan kita menikmati keindahan dalam tempo yang lambat. Selain Perak, Kota Gede juga terkenal dengan situs-situs bersejarah seperti Masjid Gede Mataram dan Makam Raja-Raja. Area ini memiliki aturan khusus yang masih dijaga ketat, seperti kewajiban menggunakan pakaian adat saat memasuki kawasan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya rasa hormat warga terhadap tradisi yang telah membentuk karakter kampung mereka. Keunikan arsitektur Indis, perpaduan antara gaya Jawa dan kolonial, juga banyak ditemukan di rumah-rumah kuno di sini. Menjelajahi Kota Gede membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena setiap tikungan menyajikan kejutan visual yang menarik. Ini adalah destinasi yang sempurna bagi para pecinta sejarah dan fotografi. Identitas budaya yang kuat di Kota Gede juga didukung oleh kulinernya yang khas, seperti kipo dan yangko. Makanan tradisional ini hanya bisa kalian temukan dengan rasa yang paling otentik di sini. Para penjualnya biasanya adalah warga asli yang sudah berjualan selama puluhan tahun di pasar tradisional setempat. Menikmati jajanan pasar sambil duduk di serambi rumah tua adalah pengalaman yang sangat syahdu. Kehangatan warga Kota Gede dalam menyambut tamu membuat siapa saja merasa dihargai dan diterima. Inilah esensi dari sebuah kampung budaya, di mana setiap elemen kehidupan saling bertautan menciptakan harmoni yang indah. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang mungkin tidak kalian duga ada di tengah perkampungan tradisional, Kampung Cyber. Terletak di kawasan Taman Sari, kampung ini memiliki identitas yang sangat modern meskipun berada di lingkungan cagar budaya. Sesuai namanya, Kampung Cyber adalah pemukiman di mana hampir seluruh warganya terkoneksi dengan internet secara mandiri. Inisiatif ini dimulai bertahun-tahun lalu oleh warga yang ingin meningkatkan taraf hidup melalui teknologi.
Mereka tidak menunggu bantuan pemerintah, melainkan bergerak sendiri membangun infrastruktur jaringan di setiap rumah. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh teknologi dunia yang pernah berkunjung ke sini. Di kampung cyber, kalian akan melihat pemandangan unik di mana nenek-nenek pun fasih menggunakan perangkat pintar untuk berkomunikasi atau berjualan online. Identitas ini lahir dari semangat literasi digital yang sangat tinggi di tingkat akar rumput. Setiap rumah memiliki akses ke informasi global, namun mereka tetap menjalankan tradisi ronda dan gotong royong dengan giat. Teknologi di sini bukan untuk menjauhkan yang dekat, tapi untuk merekatkan hubungan sosial dan meningkatkan ekonomi kreatif. Warga memanfaatkan internet untuk memasarkan produk kerajinan kaos, lukisan batik, hingga kuliner rumahan ke pasar yang lebih luas. Ini adalah model desa digital yang sangat inspiratif bagi wilayah lain di Indonesia. Meskipun sangat maju secara teknologi, nuansa kampung di sini tetap terjaga dengan mural-mural yang menceritakan sejarah kawasan Taman Sari. Kalian bisa berjalan menyusuri lorong yang bersih sambil melihat barcode di depan rumah warga yang berisi informasi tentang pemilik rumah atau produk yang mereka jual. Inovasi ini membuat wisatawan lebih mudah berinteraksi dan bertransaksi secara langsung. Kampung Cyber membuktikan bahwa tradisi dan teknologi bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengalahkan. Keunikan inilah yang membuat kampung ini sering menjadi lokasi penelitian bagi akademisi dari berbagai negara. Sebuah bukti nyata bahwa kemajuan dimulai dari pola pikir masyarakatnya. Dari 4 kampung yang kita kunjungi, ada satu benang merah yang menyatukan mereka semua. Kebanggaan akan identitas. Baik itu seni, wisata, budaya, maupun teknologi, warga kampung di Yogyakarta memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap tempat tinggal mereka. Mereka tidak hanya sekedar tinggal, tapi juga merawat dan mengembangkan potensi yang ada. Solidaritas sosial yang kuat menjadi modal utama dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Di Jogja, kampung bukan hanya kumpulan rumah, melainkan sebuah organisme hidup yang terus tumbuh. Inilah yang membuat Yogyakarta selalu terasa istimewa bagi siapa saja yang datang berkunjung. Keberadaan kampung-kampung unik ini juga berperan besar dalam menjaga ekosistem kreatif di Yogyakarta. Banyak ide-ide segar lahir dari obrolan santai di pos ronda atau warung kopi di pinggir jalan kampung. Ruang-ruang publik ini menjadi tempat bertukar pikiran yang paling efektif bagi lintas generasi. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus mendukung keberlanjutan kampung-kampung ini melalui berbagai program pengembangan kapasitas. Namun, peran paling krusial tetap ada di tangan warga lokal yang menjadi garda terdepan pelestarian identitas. Tanpa semangat mereka, kampung-kampung ini mungkin hanya akan menjadi nama di peta pariwisata saja. Mari kita bayangkan jika setiap kota di Indonesia memiliki kampung dengan identitas sekuat ini. Tentu setiap sudut negara kita akan menjadi sangat berwarna dan kaya akan cerita. Yogyakarta telah memberikan contoh bagaimana kearifan lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Wisatawan yang datang tidak lagi mencari kemewahan hotel berbintang, tapi mencari pengalaman autentik hidup di tengah masyarakat. Keaslian inilah yang menjadi komoditas mahal di era digital saat ini. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk ikut menjaga kelestarian kampung-kampung bersejarah ini agar tetap eksis untuk generasi mendatang. Jika kalian berkunjung ke Yogyakarta, cobalah untuk sesekali tersesat di gang-gang kecilnya. Jangan hanya terpaku pada petunjuk arah digital, tapi ikutilah kemana kaki melangkah dan mata memandang. Kalian mungkin akan menemukan galeri seni tersembunyi, bengkel perak yang mungil, atau sekedar sapaan hangat dari warga yang sedang menyiram tanaman. Setiap gang memiliki ceritanya sendiri, dan setiap cerita layak untuk didengarkan. Yogyakarta bukan sekedar destinasi, tapi sebuah pelajaran tentang bagaimana cara mencintai akar budaya kita. Keunikan kampung-kampung ini adalah refleksi dari jiwa masyarakat Jogja yang rendah hati, namun penuh dengan inovasi. Kita telah melihat bagaimana Prawirotaman menjadi jendela dunia bagi Jogja. Kita telah merasakan ketenangan kreatif di Niti Prayanan. Kita telah mengagumi sisa-sisa kejayaan Mataram di Kota Gede. Dan kita telah terinspirasi oleh kemandirian digital di Kampung Cyber. Keempatnya adalah pilar yang memperkokoh citra Yogyakarta sebagai kota budaya yang dinamis. Tak ada satupun yang lebih unggul dari yang lain karena semuanya saling melengkapi.
Keanekaragaman identitas inilah yang membuat kita tidak pernah bosan untuk kembali lagi dan lagi ke kota ini. Setiap kunjungan selalu menyisakan kenangan baru yang mendalam di hati. Selain 4 kampung tadi, sebenarnya masih banyak kampung unik lainnya di Jogja yang belum sempat kita bahas. Ada kampung yang fokus pada pelestarian mainan tradisional, ada juga kampung yang dikenal sebagai sentra bakpia. Identitas yang kuat memang sudah menjadi DNA bagi masyarakat Yogyakarta dalam membangun lingkungannya. Kreativitas mereka seolah tidak pernah habis untuk menciptakan sesuatu yang baru dari tradisi lama. Hal ini membuktikan bahwa budaya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang fleksibel dan bisa terus dikembangkan. Kita harus terus mengapresiasi upaya mereka dalam menjaga keunikan lokal ini tetap menyala. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa identitas kuat dimulai dari keberanian untuk menjadi beda. Kampung-kampung ini tidak mencoba menjadi tempat lain. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Dengan menggali potensi lokal, mereka justru mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Ini adalah pesan penting bagi kita semua, terutama anak muda, untuk tidak malu menunjukkan jati diri dan budaya asal. Di tengah gempuran budaya global, identitas lokal adalah satu-satunya hal yang akan membuat kita tetap relevan dan unik. Yogyakarta telah menunjukkan jalan, sekarang giliran kita untuk melanjutkannya di tempat kita masing-masing. Jangan lupa bahwa keberlanjutan kampung-kampung ini juga bergantung pada cara kita sebagai wisatawan dalam bersikap. Saat berkunjung, tetaplah menjaga kesopanan, menghormati aturan lokal, dan sebisa mungkin mendukung ekonomi warga dengan membeli produk mereka. Sebuah tindakan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi kelangsungan hidup komunitas di sana. Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab agar keindahan yang kita nikmati hari ini masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Keunikan Jogja adalah milik kita bersama yang harus dijaga dengan penuh cinta. Mari kita terus mendukung pariwisata yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Video ini hanyalah sebagian kecil dari keajaiban yang ada di Yogyakarta. Masih banyak lapisan-lapisan keindahan yang menanti untuk kalian temukan sendiri secara langsung. Setiap orang yang datang ke Jogja pasti memiliki cerita versinya masing-masing tentang kampung mana yang paling berkesan bagi mereka. Apakah kalian lebih suka suasana seni yang kental, atau sejarah yang mendalam, atau justru kemajuan teknologi di tengah desa? Semuanya tersedia di sini, tinggal kalian yang menentukan pilihannya. Jogja selalu punya cara unik untuk menyapa setiap orang yang datang dengan tangan terbuka dan senyuman yang tulus. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan virtual ini menyusuri gang-gang penuh identitas di Yogyakarta. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru dan menginspirasi kalian untuk merencanakan perjalanan berikutnya ke kota istimewa ini. Jangan lupa untuk mencatat nama-nama kampung tadi agar tidak terlewatkan saat kalian berada di Jogja. Ceritakan juga pengalaman kalian jika pernah mengunjungi salah satu dari kampung unik tersebut di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar cerita menarik versi kalian tentang sisi lain Yogyakarta yang belum banyak diketahui orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap tempat memiliki jiwa, dan jiwa Yogyakarta ada di dalam kampung-kampungnya. Mereka adalah penjaga api tradisi yang tetap menyala di tengah badai modernisasi. Identitas yang mereka bangun bukan dalam semalam, tapi melalui proses panjang perjuangan dan cinta. Mari kita jadikan kisah kampung-kampung unik ini sebagai pengingat untuk selalu menghargai keberagaman. Karena di dalam perbedaan itulah letak kekayaan kita yang sesungguhnya. Sampai bertemu di video seru lainnya yang akan membahas keunikan-keunikan lain dari penjuru Nusantara. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah. Identitas adalah akar, dan tanpa akar yang kuat, sebuah bangsa akan mudah goyah. Kampung-kampung di Jogja telah membuktikan bahwa dengan menjaga akar, mereka justru bisa tumbuh tinggi menjangkau dunia. Ini adalah filosofi hidup yang sangat berharga yang bisa kita pelajari dari masyarakat Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi atas waktu kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berharga bagi kami untuk terus memproduksi konten-konten berkualitas yang mengedukasi dan menghibur. Tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya akan budaya ini. Satu pesan terakhir sebelum kita benar-benar berpisah, manfaatkan waktu luang kalian untuk mengeksplorasi keindahan lokal di sekitar kalian. Kadang, keunikan yang luar biasa ada tepat di depan mata kita, namun seringkali kita abaikan karena terlalu fokus pada hal-hal yang jauh. Jadilah penjelajah di tanah kelahiranmu sendiri.
Temukan identitas unik di sekitarmu dan bagikan ceritanya pada dunia. Dunia butuh lebih banyak cerita positif tentang komunitas dan budaya. Mari kita menjadi pembawa pesan kebaikan tersebut melalui apapun yang kita bisa lakukan. Sampai jumpa di petualangan nyata di Yogyakarta. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, dan subscribe untuk update seru lainnya tentang fakta-fakta unik dan perjalanan budaya di Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang berencana liburan ke Jogja. Terima kasih banyak, salam hangat dari Yogyakarta, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.